Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Renungan Malam GKJ Semarang Timur, Rabu 2 November tahun 2022. Pada malam hari ini mengambil tema Hidup oleh Percaya, diambil dari Kitab Mazmur pasal 137 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sepanjang hari ini. Kami boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami. Dan pada malam hari ini, sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami ingin mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Mampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Mazmur pasal yang ke-137 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan Engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai pada dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, di sini, oleh karena anugerah Tuhan kita ada. Kita dibentuk oleh pengalaman-pengalaman hidup di masa lampau yang dipengaruhi oleh cara kita berpikir, cara kita memandang tentang kehidupan ini, bahkan cara kita menghayati karya Tuhan dalam hidup kita. Dari seluruh rangkaian pengalaman hidup kita itu, hari ini apakah membuat kita menjadi semakin bijak, menjadi semakin dewasa, atau sebaliknya? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nas yang baru saja kita baca bersama merupakan rangkaian dari kenang-kenangan situasi yang berupa kepahitan hidup umat Israel ketika berada di tanah pembuangan. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka tidak bisa hidup sebagaimana layaknya sebagai manusia, karena mereka hidup di negeri asing sebagai seorang budak dan orang buangan. Cemoohan mereka terima setiap hari, kesedihan dan tekanan hidup yang luar biasa mereka rasakan juga setiap hari. Namun keadaan-keadaan itu justru kemudian menimbulkan kesadaran bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Mereka membutuhkan kuasa penyertaan Tuhan. Melalui ibadah-ibadah, mereka ingin menikmati hubungan yang baik dengan Tuhan. Namun, realitanya mereka tidak bisa beribadah dengan baik di tempat
di mana mereka biasa beribadah, di tempat yang dikuduskan oleh mereka, yaitu Yerusalem. Karena Yerusalem sudah diratakan dengan tanah. Yerusalem di mana ada bait Allah, tempat ibadah mereka, tempat mereka bertemu dengan Allah. Meskipun demikian Bapak Ibu, Tuhan tetap memelihara mereka. Tuhan tetap menopang mereka. Sampai pada akhirnya mereka menuliskan nyanyian siarah ini. Nyanyian siarah di tepi sungai Babel merupakan bukti dari pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berada di dunia yang fana ini. Dunia yang sudah dikuasai oleh dosa, dan di dalamnya kita bisa melihat ada banyak peristiwa, ada banyak hal yang kita alami. Dan kita tidak bisa menghindar dari yang namanya kesedihan, kekecewaan, kemarahan, putus asa, kehilangan, sakit penyakit, dan trauma. Ada banyak orang mengalami hal itu, dan mungkin juga kita. Namun mari kita belajar dari bangsa Israel atas peristiwa itu. Tuhan tetap memelihara. Tuhan tetap menopang. Tuhan tetap menuntun langkah-langkah kehidupan anak-anaknya, melewati naik dan turunnya kehidupan. Dan di ujung sana akan ada kelepasan. Nah, di dalam hidup kita, kalau kita mau jujur, tidak melulu hanya ada masalah, ada kedukaan, tetapi juga sukacita, kebahagiaan, rasa puas, rasa bangga. Oleh karena itu, mari kita menghayati pemeliharaan Tuhan dengan percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tuhan terus menopang dan menggandeng tangan kita melewati setiap fase dalam hidup kita. Oleh karena itu, di malam hari ini, pada saat kita akan menutup hari kita dengan istirahat, pada saat kita juga tidak tahu akan apa yang akan terjadi esok hari, kita tetap tinggal tenang dan percaya karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur karena Tuhan sudah bersama-sama dengan kami melalui kebenaran firman-Nya. Tolong Tuhan mampukan kami mengerti apa yang Engkau firmankan melalui pengalaman dan refleksi bangsa Israel. Hidup kami kiranya menjadi semakin bijak menghadapi kesulitan dan penderitaan, karena di sana kuasa Tuhan menjadi semakin nyata. Kami akan beristirahat, Tuhan memimpin, menyertai, dan menjaga kami, agar kami tidur dengan nyenyak, besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.